Assalamualaikum teman-teman Advar semester 6 opsi. Semoga teman-teman Advar masih semangat ya untuk kuliah dan sabar berdoa semua pandemi ini berakhir. Karena pasti udah kangen kan sama dosen-dosennya di kampus. Oke, di sini kita akan membahas mata kuliah Etika Periklanan dan Haki. Mata kuliah ini bertujuan memberikan pemahaman kepada mahasiswa tentang berbagai ketentuan etika, hukum, perundang-undangan yang terkait dengan industri periklanan dan iklan. Nah, pembelajaran ini fokus utamanya membahas buku Etika Pariwara Indonesia dengan nanti ada contoh-contoh kasus dan pemahaman hak cipta dan intelektual. Oke, kita mulai ya pertemuan pertama di Etika Periklanan dan Haki. Pokok bahasannya adalah etika, norma dan kaidah, etiket, dan hubungan antara etika dengan hukum dan komunikasi. Apa itu etika? Secara etimologis atau asal-usul kata, etika berasal dari bahasa Yunani yang disebut sebagai ethos, yang berarti watak kesusilaan atau adat kebiasaan. Nah, istilahnya custom. Etika biasanya berkaitan dengan perkataan moral yang dikaitkan dengan bahasa Latin, yaitu namanya mos. Dan dalam bentuk jamaknya, kalau perkataan itu banyak, berarti dinamakan mores. Nah, artinya, adat kebiasaan atau cara hidup seseorang dengan melakukan perbuatan-perbuatan baik atau kesusilaan dan menghindari dari hal-hal yang buruk. Seperti itu pengertian dari etika. Etika dan moral kurang lebih sama pengertiannya, tetapi ada juga perbedaannya, ya. Moral atau moralitas itu untuk penilaian perbuatan yang dilakukan, sedangkan etika itu sistem nilai-nilai yang berlaku. Ya, jadi kalau moral itu yang kita lakukan perbuatan, sedangkan etika itu kayak seperti peraturannya atau seperti nilai-nilai yang dianggap benar. Jadi kalau misal kita mencuri tapi etikanya itu adalah salah, nah jadi mencuri itu perbuatannya, moralitasnya, sedangkan dilarangnya tadi itu dari etikanya. Aristoteles dalam bukunya Etika Nikomachea menjelaskan tentang etika. Nah, yang pertama ada istilah terminus technicus. Etika dipelajari untuk ilmu pengetahuan yang mempelajari masalah perbuatan atau tindakan manusia. Yang kedua, ada istilahnya manner dan custom. Di sini etika dibahas dengan kaitannya pada tata cara dan kebiasaan atau adat yang melekat pada kodrat manusia yang terikat dengan pengertian baik dan buruk pada suatu tingkah laku atau perbuatan manusia. Nah, dua tadi itu isi dari buku Etika Nikomachea-nya Aristoteles. Berikutnya ada istilah mengenai etika umum. Nah, etika umum itu berbicara mengenai kondisi-kondisi dasar bagaimana manusia bertindak secara etis, mengambil keputusan, teori-teori etika, dan prinsip-prinsip moral dasar yang menjadi pegangan manusia, pegangan kita dalam bertindak serta menjadi tolak ukur untuk menilai baik dan buruknya suatu tindakan.
Jadi, etika secara umum itu adalah ilmu pengetahuan yang membahas mengenai pengertian umum dan teori-teori dari etika. Lalu ada etika khusus, ya. Etika khusus ini adalah penerapan prinsip-prinsip moral dasar dalam bidang kehidupan yang khusus. Nah, penerapan ini bisa berwujud pertama, bagaimana seseorang mengambil keputusan dan bertindak dalam bidang kehidupan dan kegiatan khusus yang dilakukan seseorang, yang didasari dengan cara, teori, dan prinsip-prinsip moral dasar. Lalu bisa juga berwujud bagaimana seseorang menilai perilaku diri sendiri dan orang lain dalam suatu kegiatan atau kehidupan khusus yang dilatar belakangi oleh kondisi yang memungkinkan manusia bertindak etis. Berikutnya yang ketiga, cara bagaimana manusia atau seseorang mengambil suatu keputusan atau tindakan dan teori serta prinsip moral dasar yang ada di baliknya. Baik, di sini menjelaskan bahwa etika khusus itu akan berlaku pada kegiatan khusus. Misalnya kita terjebak dalam suatu masalah, atau misalnya seseorang itu mendapatkan perlakuan-perlakuan khusus seperti dia memiliki jabatan khusus sehingga harus mematuhi prinsip-prinsip moral dasar sebagaimana perilakunya dia jika menjadi pimpinan gitu. Oke, nah berikutnya etika khusus itu dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, etika secara individual, dia menyangkut terhadap kewajiban dan sikap bagaimana berperilaku pada diri sendiri. Yang kedua ada etika sosial. Nah, di sini berarti kaitannya dengan masyarakat, dengan orang lain. Nah, bagaimana cara berbicara menjadi kewajiban, sikap dan pola perilaku sebagai umat manusia atau sebagai masyarakat. Nah, etika sosial menyangkut hubungan dengan manusia dan manusia lainnya, baik secara perorangan atau secara berkelompok, nah atau dalam suatu bentuk kelembagaan. Sikap kritis terhadap pandangan-pandangan dunia dan ideologi, sikap dan pola perilaku dalam kegiatan masing-masing maupun tentang tanggung jawab kepada makhluk lainnya atau kepada orang lain. Nah, tujuan dan fungsi etika sosial pada dasarnya adalah untuk menggugah kesadaran akan tanggung jawab kita sebagai manusia dalam kehidupan bersama dalam segala dimensi. Jadi ini lebih kepada hubungan ya, lebih kepada interaksi yang kita pelajari atau yang kita lakukan di kehidupan nyata. Setelah ada etika khusus, lalu ada juga yang dinamakan etika profesi. Nah, di sini etika profesi merupakan etika khusus yang dikhususkan pada profesi tertentu. Misalnya ada etika kedokteran, etika jurnalis, etika penyiaran, etika periklanan, ya, yang di sini membahas tentang kode etik. Nah, kode etik suatu profesi itu merupakan norma-norma yang harus diindahkan, jadi harus dipatuhi oleh setiap anggota profesi yang ikut di dalam suatu suatu kegiatan di masyarakat. Jadi misalnya ada etika periklanan, tidak boleh norma-normanya tidak boleh melakukan kegiatan merokok secara jelas di dalam iklan. Nah, pasti tidak ada tuh iklan-iklan rokok yang menggambarkan atau memvisualisasikan kegiatan merokok dalam iklan, ya, karena tidak boleh di etika periklanannya. Norma-norma tersebut berisi petunjuk
bagi anggota profesi tentang bagaimana mereka harus menjalankan profesinya dan larangan-larangan, termasuk ketentuan-ketentuan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh diperbuat atau dilaksanakan oleh anggota profesi. Jadi tidak hanya dalam menjalankan profesi tugasnya, juga berkaitan dengan tingkah lakunya secara umum dan pergaulan sehari-hari, karena dia sudah memiliki atau melekat suatu profesi yang ada di dalam dirinya. Metaetika. Nah, metaetika ini ucapan-ucapan di bidang moralitas atau bahasa yang diucapkan di bidang moral. Metaetika mengenai status moral ucapan dan bahasa yang digunakan dalam batasan baik, buruk, atau bahagia. Metaetika mempelajari logika khusus dari ucapan-ucapan etis. Nah, jadi metaetika itu apa sih sebenarnya? Metaetika itu adalah ucapan-ucapan yang dianggap baik atau buruk, gitu. Jadi istilahnya itu metaetika. Hubungan antara etika, ekonomi, dan hukum. Nah, di sini pasti dua hal tadi, ekonomi dan hukum, sangat berkaitan dengan etika, karena di situ ada perbuatan-perbuatan yang bisa dianggap baik dan buruk oleh seseorang. Kita bahas dulu, yang pertama itu adalah ekonomi. Nah, ekonomi itu berkaitan dengan permintaan atas barang dan jasa oleh konsumen, baik konsumen secara individu ataupun konsumen secara berkelompok. Di sini konsumen itu memilih barang dan jasa yang tersedia untuk memaksimalkan, untuk memuaskan kebutuhannya. Nah, istilah untuk hal tadi dinamakan utility. Ilmu ekonomi menyediakan berbagai pertimbangan yang berkaitan dengan pilihan yang bersifat ekonomi, baik untuk individu maupun perusahaan. Alasan utama berkaitan dalam berbagai pilihan adalah untuk memaksimalkan tadi utility, kebutuhan terhadap konsumen terhadap suatu produk, untuk memuaskan keinginannya. Nah, di sini etika memberikan sumbangsih berupa pertimbangan dalam hal ekonomi, termasuk bagaimana cara mendapatkan produknya, terus berkaitan dengan nilai-nilai kandungan yang ada di dalam produknya, itu sangat berkaitan dengan etika secara ekonomi. Lalu hubungan etika dengan hukum, ya. Setiap aktivitas bisnis yang berkaitan dengan wilayah hukum akan dikaitkan dengan etika. Nah, di sini hukum itu merupakan seperangkat aturan yang diterapkan dalam aktivitas bisnis. Nah, orang hukum beranggapan bahwa hanya hukumlah yang merupakan pedoman yang relevan, bukan dari etikanya. Nah, di sini kita bahas tentang dua pendapat tentang hubungan etika dan hukum. Pendapat pertama berasumsi bahwa hukum dan etika merupakan dua wilayah yang berbeda. Hukum berlaku di kehidupan masyarakat, di mana etika merupakan suatu hal yang bersifat pribadi. Jadi kalau hukum itu lebih umum, sedangkan etika itu bersifat individual. Hukum secara jelas didefinisikan sebagai seperangkat aturan yang mengikat, yang diterapkan kepada setiap orang, sedangkan etika merupakan opini yang bersifat pribadi yang mengarahkan kehidupan kita sendiri. Ya, jadi kalau hukum tuh sudah dituliskan, sudah dibukukan, sedangkan etika tuh biasa hanya pendapat-pendapat orang tentang baik dan buruk suatu perilaku, gitu ya. Nah, sebagai bentuk dari kontrol sosial, hukum memiliki berbagai keunggulan jika dibandingkan dengan etika. Ya jelas tadi, hukum sudah ada yang tertulisnya. Jadi ketika ada orang yang mau komplain, ketika ada orang yang mau membantah, itu sudah tertulis jelas. Sedangkan etika tidak.
ya, tidak ada yang tertulis dengan jelas bagaimana etika itu ditentukan. Baik, itu tadi adalah hubungan ekonomi etika dengan etika dan hukum dengan etika. Lalu kita akan membahas macam-macam etika. Nah, kalau kita lihat dari sini, etika itu dibagi menjadi dua, yaitu ada etika deskriptif dan etika normatif. Etika deskriptif, menurut pendapatnya Cut and Soft, etika bersangkutan dengan nilai dan ilmu pengetahuan yang membicarakan masalah baik dan buruk tingkah laku manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Etika bersangkutan dengan pencatatan terhadap corak-corak predikat, jadi kerja ya, kata kerja atau suatu tindakan, serta tanggapan-tanggapan kesusilaan yang dapat ditemukan dalam masyarakat. Sehingga kita simpulkan bahwa kenyataan dalam penghayatan nilai atau tanpa nilai dalam suatu masyarakat dikaitkan dengan kondisi tertentu, memungkinkan manusia dapat bertindak secara etis. Gitu. Jadi adanya di sini kegiatan-kegiatan atau tindakan-tindakan yang dianggap berkesusilaan baik. Nah, jadi sini dikatakan etika deskriptif. Lalu yang kedua ada etika normatif. Etika yang menetapkan berbagai sikap dan perilaku yang ideal dan seharusnya dimiliki oleh manusia, atau apa yang seharusnya dijalankan oleh manusia, dan tindakan apa yang bernilai dalam kehidupan ini. Jadi lebih kepada hal-hal yang ideal kalau etika normatif. Etika normatif merupakan norma-norma yang dapat menuntun agar manusia bertindak secara baik dan menghindari hal-hal buruk sesuai dengan kaidah atau norma yang disepakati dan berlaku di masyarakat. Ya. Etika juga sering dipandang sebagai suatu ilmu yang mengadakan ukuran-ukuran atau norma-norma yang dapat dipakai untuk menanggapi atau menilai perbuatan atau tingkah laku seseorang dalam masyarakat. Gitu. Nah, kemudian ada teori dasar dari etika normatif. Ada dua teori untuk etika normatif. Yang pertama, teori deontologis. Nah, deontologis ini berasal dari kata Yunani deon, yang berarti kewajiban, yang menjadi dasar baik buruk perbuatan adalah kewajiban. Jadi, menurut teori deontologis, etika itu berawal dari adanya kewajiban. Baik buruknya perbuatan itu dilihat dari etika. Pendekatan deontologi sudah diterima dalam konteks agama, baik sekarang ataupun yang dulu ya. Jadi, contohnya di sini, kewajiban seseorang yang memiliki kepercayaan agama, maka orang itu harus beribadah, menjalankan perintah agamanya, dan menjauhi larangannya. Nah, jadi di sini lebih jelas ya bahwa kewajiban seseorang itu harus baik dan buruknya dalam beribadah, dalam berkegiatan. Yang kedua, teori teleologis. Nah, teleologi berasal dari kata Yunani yaitu telos, yang artinya akhir, tujuan, maksud. Dan logos itu adalah perkataan. Berarti teleologi adalah ajaran yang menerangkan segala sesuatu dan segala kejadian menuju pada tujuan tertentu. Jadi bagaimana mungkin ya ini kita bertindak sesuai dengan tujuan gitu. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mencapai apa? Buruknya suatu tindakan dilakukan, teologi ini membenarkan teologi mengerti benar mana yang benar dan mana yang salah, tetapi bukan ukuran akhir. Ya, jadi teologi itu lebih
Mana yang bisa kita lakukan itu benar gitu, mana yang tidak bisa kita lakukan itu ya salah berarti. Yang penting tujuannya itu tercapai kalau dari teori teleologi. Nah, bagaimanapun salahnya perbuatan untuk mencapai tujuan itu, menurut teleologi itu adalah hal yang baik. Ya, berarti hati-hati nih ya, kita ini sudah benar atau belum nih ya. Padahal untuk mencapai suatu tujuan kan kita harus juga menggunakan tindakan atau ke perbuatan atau kegiatan yang baik sehingga biar tujuannya juga jadi baik, jadi nggak ngeliat hasil akhir ya. Contohnya di sini, nah misalnya membunuh itu adalah tindakan jahat menurut hukum. Nah tapi ketika membunuhnya itu untuk maksud membela diri, dikatakan bahwa membunuh itu adalah tindakan yang baik. Nah nanti akan berkaitan nih dengan hubungan etika dan hukum. Secara etika oke lah ya, dia membela diri itu baik, tapi secara hukum tetap dia melakukan perbuatan yang tidak baik. Berarti harus ada harus ada hukum yang berlaku untuk membahas tentang perbuatan tidak baiknya. Nah, dari teori teleologis tadi memunculkan aliran teologisme ya. Yang pertama nih alirannya, satu, adanya egoisme etis. Nah, pada egoisme etis ini, pandangan egoisme adalah tindakan dari setiap orang pada dasarnya bertujuan untuk mengejar pribadi dan memajukan diri sendiri. Nah, sudah jelas ya dari egoismenya berarti ada kepentingan diri sendiri. Contohnya misalnya petinggi politik nih saling sikut gitu ya biar dapat kursi di pemerintahan atau kursi di suatu kekuasaan. Nah, dia akan melakukan berbagai cara agar tujuannya tercapai. Ya, semua cara yang dilakukan itu adalah baik karena dia menganut aliran teleologisme. Nah, hati-hati nih ya, kita jangan sampai nih seperti ini. Yang berikutnya ada alirannya utilitarianisme. Nah, berasal dari kata tadi awal utility yang artinya bermanfaat atau sesuatu yang kita butuhkan. Menurut teori ini, menurut teori ini suatu perbuatan adalah baik jika membawa manfaat. Tetapi manfaat itu harus menyangkut bukan saja 1-2 orang, melainkan masyarakat. Nah, jadi ada dua perbedaan dari aliran teleologisme ini. Ada yang satu lebih kepada bagaimana pencapaian diri sendiri itu harus dapat terpenuhi. Sedangkan untuk aliran berikutnya, utilitarianisme ini adalah aliran yang kalau perbuatan itu baik dan membawa manfaat, itu baik, tapi manfaatnya tidak untuk diri sendiri, tapi untuk seluruh masyarakat. Ya, contohnya misalnya dari aliran utilitarianisme ini, misalnya kita saling menjaga, ya. Kalau yang dulunya ada 3M, sekarang menjadi 5M. Nah, kan saling menjaga agar virusnya ini tidak menyebar lebih banyak, ya, karena virus COVID itu sangat cepat menyebar. Jadi ketika kita saling menjaga tindakan kita dengan tadi gerakan 5M, nah kita membantu masyarakat semuanya. Jadi ini sesuai dengan aliran utilitarianisme. Ya, kalau contoh di materi kita kan melakukan kerja bakti, menjaga keamanan siskamling, ronda. Nah, itu contoh dari yang ada di buku. Tapi untuk yang sekarang kita lebih mencontohkan, saya lebih mencontohkan kepada patuhi protokol kesehatan, ya, karena lebih bermanfaat untuk semua orang. Berikutnya kita akan membahas tentang norma atau kaidah. Ya. Norma-norma atau kaidah biasanya adalah suatu nilai yang mengatur
dan memberikan pedoman atau patokan bagi setiap orang atau masyarakat untuk bersikap, bertindak, dan berperilaku sesuai dengan peraturan-peraturan yang telah disepakati bersama. Pedoman tersebut sebagai norma atau kaidah yang merupakan standar yang harus ditaati dan dipatuhi. Nah, di sini norma itu ada dua, yaitu perintah dan larangan. Artinya adalah norma itu memberikan petunjuk kepada masyarakat, seseorang, ya, bagaimana dia bertindak seharusnya yang dijalankan dan perbuatan-perbuatan mana yang harus dihindari. Jadi lebih kepada norma itu perintah dan larangan. Ya, jadi norma itu lebih pada ketentuan-ketentuan, ya. Kalau norma bisa saja tidak dituliskan secara tertulis, ya, tetapi dia sudah disepakati bersama. Nah, kalau pedoman biasanya sudah ada tulisannya, sudah tertulis dengan baik, tersistematis, sudah dibukukan, ya. Itu lebih jelas perintah dan larangannya. Next, kita ke etiket. Etiket adalah perilaku yang dianggap pas, cocok, sopan, dan terhormat dari seseorang yang bersifat pribadi, seperti gaya makan, gaya berpakaian, cara berbicara, cara berjalan, posisi duduk, atau misalnya cara dia memperlakukan orang lain. Namun, karena etiket seseorang berhubungan dengan pihak lain, maka etiket menjadi aturan sopan santun dalam pergaulan di masyarakat. Nah, kita sering mencampur adukan antara etiket dan etika, padahal sebenarnya istilah tersebut punya perbedaan dan punya persamaan. Baik, nanti akan ada saya berikan tampilan di sini, ya. Perbedaan dari etika dan etiket. Kalau etika berkaitan dengan moral, tadi berkaitan dengan tindakan. Moral kan tadi tindakan seseorang yang tidak boleh buruk. Nah, sedangkan etiket ini lebih kepada tata cara bagaimana kita bertindak. Ya, kalau tadi etika itu kita langsung tindakan baik dan buruk, sedangkan etiket ini tata cara bagaimana kita tidak melakukan tindakan buruk. Persamaan dari etika dan etiket sama-sama punya objek yang sama, yaitu menilai perilaku, ya, memberikan penilaian pada perilaku atau tindakan, ya, seperti itu. Lalu ada ciri-ciri etiket. Etiket menyangkut cara suatu perbuatan atau kebiasaan, adat istiadat, atau cara-cara tertentu yang dianut oleh sekelompok masyarakat dalam melakukan sesuatu. Contohnya, etiket ketika akan memberi sesuatu. Nah, kita kan diajarkan, ya, tata caranya diajarkan untuk memberikan dengan tangan kanan, gitu ya. Nah, itu adalah lebih kepada etiket. Ya, kenapa harus tangan kanan? Nggak tangan kiri? Karena tangan kanan ini memiliki nilai bahwa baik, ya, karena dilakukan misalnya untuk kegiatan-kegiatan yang baik. Ya, bukan berarti tangan kiri tidak bisa melakukan kegiatan baik, ya. Jadi dia lebih diasumsikan menjadi sesuatu yang baik. Yang kedua, ciri-cirinya itu etiket hanya berlaku dalam pergaulan sosial. Nah, maksudnya di sini jika tidak ada saksi atau orang, maka peraturan dan kebiasaan itu tidak berlaku. Ya, jadi kalau misalnya hanya 2 orang saja. Contohnya ketika kamu menaruh kaki di atas meja, ya, duduk dengan santai. Ketika tidak ada orang, mungkin si etiket ini
tidak akan menjadi masalah. Tapi ketika di situ ada orang yang melihat, ketika kita menaruh kaki di atas meja menjadi perbuatan yang tidak beretiket.